bersama aku, Indira Firliana. Di video kali ini, aku mau nunjukin tentang 5 makanan-makanan khas dari Indonesia bagian timur loh teman-teman. Yuk belajar bareng Indira Firliana. Langsung aja yuk check it out. Sekilas, camilan kue ini memiliki bentuk yang unik, mirip seperti bihun yang digoreng kering dan berbentuk agak bergelombang seperti rambut keriting ya teman-teman. Kue ini berwarna coklat keemasan dengan bentuk segitiga. Kue rambut atau kue jawada ini memiliki aroma yang khas, campuran antara aroma tepung yang digoreng dengan wangi gula merah. Jawada atau kue rambut ini merupakan makanan khas dari Pulau Flores dan Pulau Alor yang biasa dihidangkan pada saat acara istimewa maupun upacara adat. Selain itu, kue jawada ini juga dapat dijadikan sebagai oleh-oleh khas dari kedua daerah tersebut. Dahulu, jawada merupakan panganan wajib dalam setiap acara adat loh teman-teman. Namun, kini berkembang menjadi panganan harian dan oleh-oleh. Jawada atau disebut juga dengan kue rambut ini dengan mudah ditemukan juga di Pulau Alor dan di sebelah timur yaitu Flores. Adonan jawada dibuat tidak terlalu cair dan kental. Lalu bagaimana adonan jawada bisa menjadi rambut? Jawada ini dimasak dengan cara digoreng dan pembuatannya juga sama dengan cara penggorengan kue kukarah. Pembuatan dengan cara dicetak dengan langsung oleh cetakan batok kelapa saat proses penggorengan, yaitu batok kelapanya dibuat menggunakan pegangan dan bagian bawahnya diberi beberapa bolongan seperti saringan. Adonan sebelum digoreng dimasukkan ke dalam batok kelapa, kemudian digoyang-goyang atau dipukul-pukul pada bagian gagang atau batok kelapanya sehingga adonan keluar dari bolongan. Sambil digerakkan membentuk bulat, biasanya baru setelah mau diangkat dilipat menjadi setengah bulat atau menjadi segitiga. Jawada kini menjadi panganan favorit dari Pulau Flores atau Nusa Tenggara Timur. Tidak hanya ditemukan di acara-acara adat, jawada berkembang menjadi makanan khas sehingga menjadi buah tangan khas daerah tersebut. Ada satu panganan terkenal dari tanah Papua yang digemari oleh berbagai kalangan loh teman-teman. Namanya kue lontar, yang sekilas tampak seperti mangkuk dan bentuknya tidak berbeda dengan pai susu. Kudapan ini rasanya enak, manis, gurih, nikmat yang membuat siapa saja yang mencobanya seperti ketagihan dan ingin lagi dan lagi. Ada beberapa hal unik yang disandang oleh kue berwarna kuning terang ini loh teman-teman. Misalnya, kue ini berasal dari Indonesia bagian timur yang terkenal dengan berbagai makanan sagunya. Tapi kue lontar ini tampil dengan tampilan berbeda. Tidak ada satupun bahan sagu yang dicampurkan di dalam kue ini. Justru salah satu bahan dalam pembuatan kue ini berasal dari tepung terigu sehingga dapat dengan mudah diterima oleh semua lidah orang Indonesia. Lantaran rasanya yang menggugah selera, kue lontar ini selalu hadir dengan sajian istimewa kepada tamu ketika menyambut perayaan hari besar keagamaan seperti Lebaran dan Natal. Kue ini kerap dicari umat muslim di Papua untuk disantap saat berbuka puasa pada Ramadan karena rasanya yang manis. Kue berbahan dasar margarin, vanili, dan susu. Selain terigu ini dicetak menggunakan piring keramik sehingga bentuknya bundar. Kue lontar punya tekstur lembut di bagian dalam dan renyah di kulit luarnya. Unsur susu menjadi faktor utama dari lembutnya rasa kue dan penambah kelezatannya. Di Papua, kue lontar umumnya dibuat berukuran cukup besar dengan diameter bisa mencapai 20 cm dan memerlukan sebuah cetakan kue khusus. Hingga kue yang dihasilkan pun cukup besar hingga dapat disantap bersama hingga 8-10 orang loh teman-teman. Tapi ada juga kue lontar yang dibuat dengan diameter lebih kecil, misalnya hanya
menyebutnya sebagai kue lontar. Seperti yang kita kenal sekarang ini, para serdadu kolonial, terutama yang berada di Fak-Fak, pada mulanya mengajari penduduk setempat cara membuat kue ini. Hal tersebut dilakukan agar mereka tidak kesulitan untuk mendatangkan kue lontar ini dari kampung halaman mereka di Belanda sana loh teman-teman. Lambat laun, kue ini dapat dipraktikkan dengan mudah oleh masyarakat setempat meski beberapa bahan utama masih didatangkan dari Belanda seperti margarin, susu, dan terigu. Dengan cepat, kue ini menyebar ke berbagai penjuru Papua. Selain karena rasanya yang lezat, juga dapat dihidangkan untuk acara-acara keluarga, termasuk sebagai kudapan berbuka puasa. Bahan baku pembuatannya di Papua juga sudah semakin didapat loh. Kalau Anda senang mencoba hal-hal baru, tidak ada salahnya untuk membuat sendiri kuliner dari Papua ini. Caranya pun cukup mudah. Kita cukup menyiapkan bahan membuat kulit dan isi dari kue lontar yang disantap oleh 4-6 orang. Ikon kuliner khas Bengkulu adalah kue baitat. Kue ini mirip dengan pie yang diisi dengan selai nanas dan juga ditaburi keju loh teman-teman. Sekarang kue baitat adalah makanan khas Bengkulu yang biasa dijumpai pada acara perayaan khusus, yakni acara pernikahan hingga saat suasana lebaran loh teman-teman. Kue baitat ini sudah cukup terkenal di kalangan masyarakat Bengkulu. Baitat juga kerap dimanfaatkan secara komersil menjadi oleh-oleh cemilan legit dan enak yang wajib dicicipi wisatawan Bengkulu. Baitat juga pernah menjadi makanan para bangsawan dan raja di kalangan ningrat. Kerajaan yang termasuk yakni Pepinau, Salebar, Sungai Serut, dan Rejang Lebong. Tekstur kue baitat yang lembut dan identik memiliki cita rasa yang legit, manis, gurih, dan renyah dari berbagai varian isian selai nanas loh hingga selai stroberi. Tidak hanya rasa legitnya saja yang dikenal, tetapi baitat juga memiliki bentuk kue yang menarik, yakni dengan ragam varian cetakan motif daun, bintang, bulat, hingga kotak. Dalam bahasa Rejang, kata bait artinya ibu, sedangkan kata tat artinya kue tat. Dahulu, kue baitat adalah makanan kaum bangsawan, namun sekarang telah menjadi hidangan umum untuk hari raya, pesta, ataupun untuk oleh-oleh. Kue ini bentuknya seperti kue roti yang agak padat dan tebal, yang cara memasaknya dengan cara dipanggang. Suami, kasuami, atau sangkola adalah makanan pokok dari orang Wakatobi. Makanan ini menjadi makanan khas dari daerah Sulawesi Tenggara. Suami memiliki arti makanan dari ubi kayu yang diolah dengan uap panas. Orang Wakatobi menyebutnya suami, sementara orang Buton dan Nuna menyebutnya kasuami. Sementara segelintir orang lainnya menyebutnya sangkola. Namun, umumnya makanan tersebut memiliki bentuk yang sama, yaitu menyerupai tumpang dan berwarna kekuning-kuningan. Kasuami diperkirakan menjadi konsumsi sehari-hari oleh warga dan nelayan serta petani, sebab desanya tidak bisa ditumbuhi tanaman padi. Di dua wilayah tersebut, tanaman singkong menjadi bahan dasar kasuami yang tumbuh subur menjadi makanan pokok sehari-hari. Karena kasuami tidak mudah basi, para pelaut menjadikannya bekal dan makanan khas mereka. Kasuami dapat dikonsumsi hingga 14-20 hari. Tapi, jika singkong diparut yang digunakan belum dikukus, kasuami bisa bertahan sampai 30 hari. Karena ketahanannya, pelaut-pelaut Wakatobi dapat membawa makanan ini hingga ke Singapura, pesisir Malaysia, hingga ke Filipina. Kasuami mengandung karbohidrat sebesar 68,08%, kadar lemak rendah 0,35%, dan mengandung protein 1,15%. Kasuami ini memiliki daya simpan yang rendah sehingga pada proses penyimpanan harus selalu dikemas. Gohu
Gohu ini diolah dari ikan tanpa proses pemanasan. Gohu ini dibuat dari campuran ikan dan bumbu sederhana dengan asam yang khas dari jeruk lemon cuy alias jeruk ikan yang memberikan aroma yang super duper unik. Rasanya yang menyegarkan membuat gohu cocok untuk dinikmati sebagai appetizer atau makanan pembuka. Gohu ikan memiliki manfaat dan kandungan gizi yang sangat tinggi. Gohu ikan menggunakan ikan tuna sebagai yang memiliki kandungan omega 3 yang dapat menurunkan kolesterol dan mencegah atherosclerosis. Omega 3 juga berguna untuk pertumbuhan otak anak loh teman-teman. Selain omega 3, ikan tuna ini juga mengandung selenium, magnesium, vitamin dan vitamin B kompleks. Selenium ini berguna untuk